Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Riam Putra Laksana selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tugas proyek pembuatan sistem pendaftaran kursus bahasa via website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatwa Revi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatwa Arifah. Perkenalkan, saya Angga Novita Prasetyo Ningrum. Di presentasi ini kami akan membahas yaitu yang pertama latar belakang, gambar latar user, maksud dan tujuan, batas masalah, profil, metodologi SDLC Agile, analisis SWOT, struktur organisasi. Next. Selanjutnya akan membahas manajemen komunikasi proyek, manajemen risiko proyek, termin, Gantt chart, kelebihan dan kekurangan, dan kesimpulan. Latar belakang. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah anak-anak, pelajar, mahasiswa, bahkan orang tua dalam mengakses informasi dan melakukan pendaftaran kursus bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea dengan lebih fleksibel. Di era digital saat ini, kebutuhan untuk menguasai bahasa asing semakin penting baik untuk pendidikan maupun karir. Namun seringkali akses ke kursus berkualitas terhambat oleh faktor waktu, lokasi, dan biaya. Platform kursus online ini dirancang untuk menyediakan pembelajaran bahasa yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan jadwal mereka. Melalui platform ini, pengguna dapat menemukan informasi lengkap tentang berbagai kursus yang ditawarkan. Gambaran latar user. Pengguna utama sistem website Speakeasy mencakup beragam individu dari beberapa kelompok usia yang memiliki minat dalam mempelajari bahasa Inggris, Mandarin, atau Korea. Kelompok ini terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang berusia 15-25 tahun yang bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa mereka untuk keperluan studi atau persiapan karir masa depan. Selain itu, profesional muda dengan rentang usia 25-40 tahun juga menjadi target utama. Mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan bahasa untuk kemajuan karir atau persiapan relokasi ke luar negeri. Orang tua yang berusia 30-50 tahun juga menjadi bagian penting dari penggunaan Speakeasy, baik untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam kursus bahasa maupun untuk belajar bersama sebagai aktivitas keluarga. Next. Lalu di sini ada maksud dan tujuan. Tujuan dari proyek pembuatan sistem pendaftaran kursus melalui website adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran kursus bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea bagi siswa, orang tua, dan profesional. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran dengan menyediakan platform online yang user-friendly yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar kursus dengan cepat dan mudah tanpa harus bertatap muka. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengelola data pendaftaran dan informasi kursus secara efisien dan menyediakan deskripsi yang jelas mengenai setiap kursus. Lalu ada maksud, proyek pembuatan pendaftaran kursus melalui website adalah untuk mengembangkan platform digital untuk mempermudah proses pendaftaran kursus bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, website hanya akan menampilkan informasi kursus dan menyediakan fasilitas untuk registrasi atau pendaftaran pembelajaran. Yang kedua, ada proyek ini menggunakan metode SDLC karena fleksibilitas dalam menangani perubahan kebutuhan. Yang ketiga, membahas tentang pendanaan proyek melibatkan penentuan termin dan pengeluaran dalam invoice yang mencakup pengaturan anggaran. Yang keempat, pembahasan ini mencakup manajemen komunikasi dan risiko. Lalu ada sasaran. Yang pertama, akses informasi yang mudah, memberikan akses yang mudah dan cepat bagi calon peserta kursus, instruktur, dan administrasi untuk informasi terkait pendaftaran kursus. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi pendaftaran, mengurangi penggunaan formulir fisik dan mempercepat proses pendaftaran dengan menyediakan formulir pendaftaran online yang mudah digunakan.
Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi, meningkatkan komunikasi antara calon peserta kursus, instruktur, dan administrasi melalui fitur pesan email dan notifikasi otomatis. Selanjutnya ada profil perusahaan website, yaitu perusahaan Speakeasy. Bidang usaha pengembangan website khusus bahasa. Speakeasy adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan website, khususnya untuk industri pendidikan bahasa. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam teknologi edukasi dan pengajaran bahasa, Speakeasy telah berhasil mengembangkan berbagai platform pembelajaran bahasa yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk klien di seluruh dunia. Proyek terbaru, kami sedang mengerjakan proyek pembuatan website pendaftaran khusus bahasa online dengan nama perusahaan Speakeasy dengan durasi 3 bulan pengerjaan dengan total biaya sebesar 630 juta. Proyek ini mencakup desain pengembangan, pengujian, dan peluncuran website, serta pendukungan pasca peluncuran untuk platform pembelajaran bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea. Selanjutnya ada metodologi SDLC Agile. Metode Agile dalam SDLC ada pendekatan interaktif yang sangat cocok untuk pembuatan website, pendaftaran kursus bahasa. Metode ini sangat sesuai untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan secara tepat. Berikut adalah tahap-tahap SDLC Agile yang akan digunakan. Yang pertama ada planning. Pada saat ini, tim akan memangku kepentingan stakeholder, berkolaborasi untuk menentukan visi, proyek, dan menetapkan prioritas fitur yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah desain. Tim desain bekerja untuk membuat prototipe awal yang mencakup tata letak halaman, navigasi, dan elemen antarmuka pengguna. Yang ketiga adalah developing. Tahap ini melibatkan pengembangan yang bekerja dalam iterasi pendek untuk menyelesaikan fitur yang telah dirancang. Fitur utama seperti sistem pendaftaran online, halaman informasi kursus. Selanjutnya ada testing. Setiap fitur akan dikembangkan, diuji secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bug atau masalah. Yang kelima adalah development. Setelah pengujian selesai dan semua fitur disiapkan, website diluncurkan ke server produksi. Pada tahap ini, pengguna akhir akan mulai mengakses website untuk melihat informasi kursus dan melakukan pendaftaran. Yang keenam ada review. Melakukan print review dengan tim dan pemangku kepentingan, mengumpulkan umpan balik dan indikasi penyusunan yang diperlukan, memperbarui backlog produk sesuai kebutuhan. Yang ketujuh launching. Mulai dengan love launching untuk kelompok pengguna terbatas, pantauan kinerja sistem dan umpan balik pengguna. Setelah stabil, lakukan peluncuran penuh dengan kampanye pemasaran. Lalu ada fase-fase. Kami akan mulai membahas tentang fase yang akan dilewati dengan metode Agile. Di sini ada planning. Contoh fitur yang dibutuhkan, yang pertama ada keamanan. Fiturnya CAPTCHA. Deskripsi fitur keamanan CAPTCHA akan disematkan pada saat registrasi untuk melindungi data pengguna yang mencegah akses oleh bot atau aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua ada katalog kursus. Fiturnya yaitu daftar kursus. Deskripsinya, fitur ini akan menampilkan daftar semua kursus yang tersedia dengan deskripsi singkat, memungkinkan pengguna untuk memilih kursus yang diinginkan. Yang ketiga ada kontak. Fitur kontak. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghubungi tim support atau admin melalui form kontak yang tersedia. Lalu ada contoh halaman yang dibutuhkan. Yang pertama halaman utama atau home. Fungsinya yaitu halaman utama difungsikan sebagai tempat untuk menampilkan informasi umum tentang website kursus dan berbagai pilihan kursus yang tersedia. Yang kedua, halaman pilihan kursus menampilkan daftar semua kursus yang tersedia dengan deskripsi singkat. Yang ketiga, ada halaman registrasi, memfasilitasi pendaftaran pengguna baru untuk kursus. Yang keempat, ada halaman kontak, memberikan informasi kontak dan form untuk pengguna yang ingin menghubungi tim support atau admin. Lalu ada use case diagram. Ada use case. Di sini saya akan menjelaskan use case-nya. Di sini ada dua aktor, yaitu user dan admin. Untuk user bisa melakukan login registrasi, melihat informasi kursus,
dan isi form pendaftaran kursus. Untuk admin juga bisa login untuk mengakses sistem. Lalu ada kelola informasi pendaftaran, kelola formulir pendaftaran. Admin dapat mengelola informasi pendaftaran yang diisi oleh user. Lalu ada verifikasi pendaftaran. Terakhir ada monitoring statistik pendaftaran. Admin dapat melihat data pendaftaran yang telah dilakukan. Dan di sini saya akan menjelaskan alur flowchart-nya. Yang pertama di sini calon peserta mengakses website untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua yaitu calon peserta melakukan pengisian formulir. Yang ketiga, lalu di sini ada pilihan yaitu calon peserta sudah terdaftar atau tidak. Jika sudah terdaftar, peserta selesai melakukan pendaftaran. Jika belum, calon peserta harus menginput nama, alamat, dan pilihan kursus. Jika berhasil, calon peserta sudah terdaftar. Jika tidak, calon peserta menginput ulang sampai berhasil lalu N. Selanjutnya adalah ini ada tampilan homepage before dan afternya. Yang kedua ada informasi kursus before dan afternya. Yang ketiga adalah form dan kontak. Ini adalah before dan afternya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu kesederhanaan dan mudah digunakan, fokus pada fungsi utama. Yang kedua adalah waktu pengembangan yang lebih singkat. Ketiga ada biaya pembuatan dan pemeliharaan yang lebih rendah. Yang keempat adalah kecepatan loading website yang baik karena minimnya fitur. Adapun kelemahan yaitu yang pertama ada kekurangan konten edukasi seperti blog atau artikel terkait pembelajaran bahasa. Yang kedua adalah kekurangan panduan step by step selama proses pendaftaran. Ketiga ada terbatasnya informasi yang dapat ditampilkan. Keempat ada terbatasnya dalam informasi pengalaman pengguna. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama yaitu dapat dengan mudah dikembangkan dan ditambahkan fitur baru di masa depan. Kedua adalah cocok untuk target pasar yang menginginkan proses pendaftaran cepat dan mudah. Yang ketiga ada berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas karena kesederhanaan desain. Keempat adalah dapat diintegrasikan dengan platform media sosial untuk meningkatkan jangkauan. Yang terakhir ada ancaman, yaitu ada persaingan dari website kursus lain yang menawarkan fitur lebih lengkap. Yang kedua ada perubahan ekspektasi pengguna yang menginginkan fitur lebih canggih. Yang ketiga adalah potensi kehilangan minat pengguna karena terbatasnya konten. Keempat ada risiko keamanan jika sistem registrasi tidak dikelola dengan baik. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada direktur, terus kedua ada proyek manajer. Di sini terdiri dari 3 divisi. Yang pertama, divisi pertama yaitu divisi analisis, yaitu dari sistem analisis website, content writer. Yang kedua ada divisi pengembangan sistem, yaitu ada UI UX, designer, front end developer, back end developer, database administrator, quality assurance. Yang divisi ketiga ada implementasi dan dukungan, yaitu ada implementasi manager, customer support, dan digital marketer. Next. Sini ada manajemen komunikasi proyek. Yang pertama yaitu ada perencanaan komunikasi, menyusun strategi komunikasi komprehensif, termasuk jadwal, metode, dan saluran komunikasi yang akan digunakan selama proses pendaftaran kursus bahasa. Kedua yaitu ada distribusi informasi, yaitu menyebarkan informasi kursus melalui berbagai platform seperti website, media sosial, email, dan brosur cetak untuk menjangkau calon peserta secara luas dan efektif. Yang ketiga ada manajemen ekspektasi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang konten kursus, metode pengajaran, dan hasil yang diharapkan untuk menghindari kesalahpahaman dan kecewaan peserta. Yang terakhir ada komunikasi internal, yaitu memastikan koordinasi yang baik antara tim pendaftar, pengajar, dan staf administrasi melalui rapat reguler dan sistem manajemen informasi terintegrasi. Next.
Di sini ada manajemen resiko proyek. Yang pertama yaitu ada resiko jadwal, yaitu keterlambatan dalam menyelesaikan tahapan proyek dapat mengakibatkan mundurnya jadwal keseluruhan proyek. Mitigasinya dengan cara menyusun jadwal yang realistis dengan mempertimbangkan potensi kendala, menerapkan metode manajemen proyek efektif seperti Agile atau Scrum, melakukan pemantauan kemajuan proyek secara rutin, menyiapkan rencana kontingensi untuk mengejar keterlambatan. Yang kedua ada resiko anggaran, yaitu mengacu pada kemungkinan terjadinya penyimpanan dari anggaran yang telah direncanakan. Ini bisa berupa pengeluaran yang melebihi anggaran atau pendapatan yang tidak mencapai target. Mitigasinya dengan cara melakukan pengawasan terhadap alokasi dana proyek secara konsisten, mengalokasi dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak diperkirakan, menyusun perkiraan biaya yang dirinci dan akurat pada tahap inisiasi proyek, serta menjalankan peninjauan dan penyelesaian anggaran sesuai periodik. Yang ketiga ada resiko sumber daya manusia, yaitu kurangnya keahlian spesifik dalam tim dapat mengakibatkan penurunan kualitas hasil proyek atau keterlambatan. Mitigasinya dengan cara melakukan penilaian kebutuhan keahlian di awal proyek, menyusun tim dengan kombinasi keahlian yang tepat, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tim, mempertimbangkan penggunaan konsultan atau tenaga ahli yang internal jika diperlukan. Yang terakhir ada resiko komunikasi, yaitu miskom antara tim atau dengan stakeholder dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan ketidakefisien dalam pelaksanaan proyek. Mitigasinya dapat dilakukan dengan menyusun rencana komunikasi yang jelas, mengadakan pertemuan secara rutin untuk update status proyek, menggunakan alat kolaborasi dan manajemen proyek yang efektif, memastikan dokumentasi proyek selalu up to date dan mudah diakses oleh semua pihak yang relevan. Next. Di sini saya akan menjelaskan rincian proyek yang dimulai dengan dana awal sebesar 630 juta dengan pengerjaan 3 bulan. Untuk termin satu sendiri terdiri dari SDM dan operasional. Untuk SDM-nya terdiri dari proyek manajer dengan harga 15 dengan PPN 100 di bulan Juli dengan total 45 juta. Untuk sistem analis website di bulan Juli 15 dengan PPN 11% 45 juta. Untuk content writers pada bulan Juli untuk harga 6 juta dengan PPN 11% dengan 18 juta. Untuk operasionalnya di sini ada hosting dan domain di bulan Juli yaitu harganya 1.400.000 dengan 11%, totalnya 4.200.000. Untuk tool dan kolaborasi dan produktivitas di bulan Juli yaitu ada 3 juta dengan 11%, PPN-nya menjadi 9 juta. Untuk visual desainnya di bulan Juli ada 200 dengan PPN 11% dengan total 600. Untuk content manager di bulan Juli ada 350.000 dengan 11% dengan jumlah 1.050.000. Untuk cost-nya jadi 120.850.000 dengan sisa saldo 570.150. Untuk proyek manajer ini bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pembuatan website pendaftaran kursus, memastikan semua komponen terintegrasi dengan baik. Untuk sistem analisis website bertanggung jawab merancang alur pendaftaran online yang efisien dan user friendly untuk calon peserta kursus. Untuk content writer-nya bertanggung jawab menulis informasi kursus, syarat pendaftaran dan panduan pengguna sistem pendaftaran online. Untuk hosting dan domain, di bagian ini bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengolah infrastruktur untuk menjalankan website pendaftaran kursus online. Toolsnya kami menggunakan Naiga Hoster atau hosting, Cloudflare untuk CDN dan keamanan. Untuk tools kolaborasi dan produktivitas, di bagian ini bertanggung jawab memfasilitasi komunikasi tim dan meningkatkan efisiensi dan pengembangan sistem pendaftaran.
Tools yang digunakan bisa Asana atau Trello untuk manajemen tugas. Ada visual design, di bagian ini bertanggung jawab untuk merancang antar muka pengguna yang menarik dan intuitif untuk proses pendaftaran kursus. Toolsnya bisa menggunakan Figma atau Canva untuk desain UI UX-nya. Untuk konten manajemen, bagian ini bertanggung jawab mengolah dan memperbarui informasi kursus serta data pendaftaran dalam sistem. Toolsnya bisa menggunakan WordPress untuk manajemen kursus dan pendaftaran. Total dananya yaitu awal jadi 630 juta, untuk total sub termin 1 menjadi 122.850.000. Next. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang termin 2. Saldo dana awal di bulan Agustus ada Rp507.150.000. SDM yang pertama ada UI UX designer di bulan Agustus dengan dana awal 10 juta, PPN 11%, totalnya jadi 30 juta rupiah. Yang kedua ada front end developer di bulan Agustus, dana awalnya 10 juta rupiah, PPN 11%, totalnya 30 juta rupiah. Yang ketiga ada back end developer di bulan Agustus, dana awal 10 juta, PPN-nya 11%, totalnya 30 juta rupiah. Lalu yang keempat ada database administrator di bulan Agustus, dana awalnya 13 juta rupiah, PPN-nya 11%, totalnya 36 juta rupiah. Yang kelima ada quality assurance atau QA tester di bulan Agustus, dana awalnya 16 juta rupiah, PPN-nya 11%, totalnya 49 juta rupiah. Lalu ada operasional, yang pertama ada prototype dan wireframe di bulan Agustus, dana awalnya 3 juta, PPN-nya 11%, totalnya 3 juta rupiah. Yang kedua ada implementasi front end framework, dana di bulan Agustus, dana awalnya 45 juta rupiah, PPN-nya 11%, totalnya 45 juta rupiah. Lalu ada implementasi back end atau penyediaan forum registrasi di bulan Agustus, dana awalnya 50 juta rupiah, PPN-nya 11%, totalnya 50 juta rupiah. Lalu yang keempat ada implementasi database di bulan Agustus, dana awalnya 10 juta rupiah, PPN-nya 11%, totalnya ada 10 juta rupiah. Lalu ada pengujian prototipe dan sistem di bulan Agustus, dana awalnya 3 juta, PPN-nya 11%, total keseluruhannya ada 3 juta rupiah. Lalu ada cash keseluruhannya ada 286 juta rupiah. Sisa saldonya ada 221.150.000 rupiah. Subtotalnya menjadi 286 juta rupiah. Lalu UI UX designer bertanggung jawab merancang alur pendaftaran kursus yang intuitif. Lalu front end developer bertanggung jawab membangun komponen React untuk form pendaftaran, validasi, input, dan integrasi API. Lalu ada back end developer bertanggung jawab membangun logika server untuk pendaftaran. Lalu ada database administrator bertanggung jawab mengelola data pendaftar untuk kursus, merancang skema database, menulis query SQL untuk operasi CRUD pendaftaran. Lalu ada quality assurance atau QA tester, menulis skenario pengujian untuk proses registrasi, membuat tes otomatis untuk validasi form code menggunakan Selenium. Lalu ada prototype dan wireframe bertanggung jawab merancang alur dan tata letak form registrasi, tools Figma dan wireframing dan prototype interaktif. Lalu ada implementasi database, MariaDB bertanggung jawab menyiapkan instruktur table dan query untuk menyimpan data registrasi, tools MariaDB untuk database. Pengujian prototipe dan sistem bertanggung jawab menguji fungsionalitas dan keamanan sistem registrasi. Toolsnya yaitu Jest untuk testing, Jest untuk unit testing. Lalu ada implementasi front-end framework bertanggung jawab membangun antarmuka registrasi dan responsif. Toolsnya yaitu Bootstrap.
Yang terakhir ada implementasi backend, penyediaan form registrasi, bertanggung jawab membuat API, endpoint, dan logika validasi registrasi. Terusnya Node.js dengan Express.js untuk server. Sisa pendanaan termin 1 sebesar 50 juta 150 ribu rupiah. Total pendanaan termin 2 sebesar 286 juta rupiah. Selanjutnya ada termin 3 di bulan September. Total dari dana kedua yaitu 221.150.000. Yang pertama ada SDM yaitu Informasi Manager di bulan September dengan harga 10 juta dengan PPN 11 dengan total 30. Kedua adalah Customer Support di bulan September dengan harga 7 juta, PPN 100, total 21 juta. Ketiga ada Digital Market di bulan September dengan harga 10 juta, PPN 11, total 30. Ada juga operasional yaitu monitoring dan evaluasi di bulan September dengan harga 55 juta, PPN 11 dengan total 55 juta. Pelatihan dan dukungan yaitu di bulan September dengan harga 45 juta, PPN 11 dengan totalnya 45 juta. Yang terakhir ada evaluasi kampanye pemasaran di bulan September dengan harga 35 juta, PPN 11 dengan total 35 juta. Keseluruhan menjadi 216 juta. Subtotalnya yaitu 216 juta dengan sisa dana anggaran yaitu 5.150.000. Untuk di sini manajer implementasi bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan implementasi website pendaftaran khusus bahasa, memastikan semua komponen berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran. Yang kedua ada dukungan pelanggan, bertanggung jawab untuk menangani pertanyaan dan masalah terkait proses pendaftaran online, membantu calon mahasiswa menyelesaikan pendaftaran mereka. Yang ketiga adalah pemasaran digital, bertanggung jawab merancang dan menjalankan kampanye digital untuk mempromosikan kursus bahasa dan mendorong pendaftaran melalui website. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi, bertanggung jawab melacak dan menganalisis kinerja website pendaftaran, mengidentifikasi area yang diperlukan dan ditingkatkan. Terusnya ada Google Analytics untuk melacak aktif website, perilaku pengguna, dan konversi. Kemudian ada pelatihan dan dukungan, bertanggung jawab melatih staf internal tentang penggunaan sistem pendaftaran baru dan menyediakan materi panduan untuk calon siswa. Toolsnya yaitu Camtasia atau OBS Studio untuk membuat video tutorial penggunaan sistem. Yang terakhir ada evaluasi kampanye pemasaran, bertanggung jawab. SPS ini memiliki peran krusial dalam closing proyek pendaftaran khusus bahasa via website. Toolsnya yaitu Google Analytics untuk menganalisis dalam sistem sumber teks, perilaku pengguna, dan konversi. Sisa pendanaan termin 2 yaitu 221.150.000 dengan total pendanaan termin 3 yaitu 216 juta. Sisa dari termin 1 sampai 3 yaitu 5.150.000. Ya, ini selanjutnya ada Gantt chart, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September. Yaitu di bulan Juli ada hosting dan domain, kedua ada tools kolaborasi dan produktivitas, ada visual design dan content management. Di bulan Agustus ada prototype, implementasi front-end, implementasi back-end, dan implementasi database, dan terakhir pengujian prototype dan sistem. Di bulan September ada monitoring dan evaluasi
Kedua ada pelatihan dan dukungan. Yang terakhir ada evaluasi kampanye pemasaran. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode agile memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebutuhan proyek dan feedback dari pengguna. Yang kedua ada proses administrasi yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan metode konvensional. Yang ketiga ada penggunaan dapat mengakses kursus kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan user. Lalu kekurangannya yang pertama ada penggunaan perlu perangkat yang kompatibel dan koneksi internet yang stabil. Yang kedua ada resiko bug, downtime, atau serangan siber yang dapat mengganggu operasional sistem. Yang ketiga sulit untuk menyesuaikan sistem secara spesifik untuk setiap kebutuhan individu pengguna. Kesimpulannya yaitu proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendaftaran kursus berbasis web untuk perusahaan di sektor pendidikan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses pendaftaran, mengurangi model SDLC. Agile digunakan sebagai metode pengembangan karena kemampuannya yang cepat beradaptasi dengan perubahan dan umpan balik dari pengguna. Model Agile dipilih karena keunggulannya adalah memberikan fleksibilitas dan kecepatan implementasi sangat cocok untuk proyek yang memerlukan penyesuaian cepat dan kolaborasi tim yang intens. Dengan Agile, proyek dapat berjalan dengan efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, memastikan bahwa hasil akhirnya adalah sistem yang relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Di sini saya akan menunjukkan hasil pembuatan website menggunakan Visual Studio Code sebagai editor kode utama dan PHP-admin sebagai manajemen base data. Di sini adalah halaman utama homepage-nya. Di sini ada deskripsi. Di sini juga ada kursus, yaitu ada pilihan bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Mandarin, dan ada deskripsinya. Di sini ada registrasi, yaitu form registrasi. Di sini saya akan mencoba menginput. Ini pilihan program. Sini saya akan mengambil kursus bahasa, misal bahasa Korea. Ini akan submit. Sini telah dinyatakan sukses. Dan sini ada kontak, ada WhatsApp, Instagram, dan email dan alamat. Di sini akan kita melihat apakah database-nya kesimpan. Untuk database tadi, fatwa review dan tanggal lahir dan alamat sudah kesimpan dengan mengambil kursus bahasa Korea. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau apa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.